warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tusero, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pamekasan. Saya merupakan guru dari sekolah 3. Di sini saya akan melakukan proses coaching bersama Bapak Olimpis selaku guru kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sahro. Waalaikumsalam Pak Khalid. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Oh boleh Pak Khalid. Kenapa Pak? Begini, saya itu ada yang ingin saya ceritakan ke Bu Sahro. Oh iya Pak. Begini Bu Sahro, akhir-akhir ini saya merasa saat pembelajaran di kelas, murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran. Serta ada kira-kira 50% siswa itu yang tidak mengerjakan tugas. Jadi menurut Pak Khalid itu apa ya yang Bapak harapkan dari obrolan kita kali ini? Jadi saya mengharapkan adanya solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Menurut Pak Khalid, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau diingat-ingat, yang menyebabkan murid itu kurang antusias dalam pembelajaran mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu kurang mengasihkan. Kemudian terlalu dominan saya dalam menyampaikan materi. Artinya siswa itu kurang memiliki ruang untuk berpendapat, menyampaikan pendapatnya. Mungkin itu yang menyebabkan pembelajaran di kelas saya itu kurang mengasihkan. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Tentunya pembelajaran yang saya lakukan itu harus mengasihkan, begitu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak itu, pendapat Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Bapak lakukan? Tentunya pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya pembelajarannya itu sesuai dengan bakat dan minat murid. Bisa. Yang kedua, tentunya murid itu pembelajaran yang saya lakukan itu tidak monoton serta tidak membosankan. Itu bisa. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan Bapak kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Berkaitan dengan tugas, setelah saya pikir mungkin tugas yang saya berikan itu bisa terlalu banyak, sehingga murid itu merasa bosan terhadap tugas yang saya berikan. Dan juga sumber belajar yang saya berikan itu hanya satu sumber belajar, tapi tidak sumber belajarnya itu tidak beragam, sehingga membuat pembelajaran tidak begitu mengasihkan. Kalau boleh tahu Pak, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa ya Pak? Nah itu Di kelas. sumber belajar yang saya gunakan selama ini hanya satu-satunya, itu buku teks dari perpustakaan. Itu aja. Adakah sumber belajar lain Pak selain buku perpustakaan, misalkan sampai mungkin lihat di YouTube apa di mana? Atau hanya menggunakan buku itu Pak? Itu betul. Saya pikir zaman digital seperti sekarang ini sangat melimpah sumber belajar, terutama berkaitan dengan media sosial seperti yang Ibu sebutkan tadi, YouTube, terus yang tren sekarang Instagram dan juga TikTok. Nah, betul sekali Bapak, saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti YouTube, IG, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas.
Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah Bapak? Rencana yang akan saya lakukan, pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan. Artinya mengasihkan tadi berpusat pada murid sesuai dengan bakat dan minat murid. Yang kedua, dan juga dalam pembelajaran tersebut saya akan menyertakan video-video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube ataupun Instagram ataupun TikTok yang sekiranya membuat murid itu memiliki atau antusias dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam pemberian tugas saya tidak akan terlalu banyak. Terus bentuk tugas yang akan saya berikan itu akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan setiap murid itu nantinya insya Allah akan terpenuhi. Jadi bentuk tugasnya itu nanti itu beragam, disesuaikan dengan minat murid. Misalnya salah satunya ada yang suka drama, jadi saya tugaskan drama. Ada yang suka puisi, saya tugaskan puisi, juga pantun, serta laporan-laporan lainnya, misalnya berbentuk laporan digital seperti itu. Bagus sekali rencananya Pak, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin, 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 amin. Sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya tentunya dalam merancang pembelajaran, saya akan mengutamakan kebutuhan murid. Dalam arti lain, pembelajarannya itu berpusat pada murid dengan menggunakan banyak sumber belajar, tidak hanya satu sumber belajar, sehingga materi yang disampaikan ke murid itu bisa mudah diserap oleh murid. Yang kedua, dalam pemberian tugas itu nantinya saya akan disesuaikan dengan bakat dan minat siswa, sehingga siswa dalam melaksanakan tugas tidak adanya unsur keterpaksaan. Siswa itu merasa senang dengan tugas yang diberikan karena sesuai dengan minat yang dia miliki. Mungkin itu komitmen yang ingin saya lakukan ke depannya. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung dengan rencana Bapak tadi, komitmen Bapak. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Holiki. Amin, amin Bu Saro. Terima kasih Bu Saro atas waktunya untuk sharing-sharing ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirugikan oleh murid-murid kita ya. Amin. Terima kasih Bu Saro. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, saya lihat anak-anakku pagi ini bersemangat sekali ya untuk belajar. Adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Artinya teman kalian semuanya siap hadir untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh keluarga kita. Silakan Rahmat pimpin teman-temannya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan berbagi nama. Sebelum pelajaran dimulai, biar kalian tambah semangat, mari kita bernyanyi dulu. Bernyanyi, lagunya sudah sangat kalian sering dengar ya.
Ini lagu anak-anak biar tambah semangat. Kita bernyanyi bersama. Semangat untuk belajar dengan kita menyanyi bersama-sama. Kita siap untuk belajar. Lagu yang kalian tadi nyanyikan itu tentang apa? Tumbuh yang penuh dengan tumbuh. Kali ini saya akan mengajar tentang bagian-bagian tumbuh. Dan fungsinya itu bagian-bagian tumbuhan itu seperti apa. Untuk itu tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada kegiatan pembelajaran ini yang pertama, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menyebutkan 5 bagian-bagian tumbuhan. Terus yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dan sumber belajar yang dipilih, murid mampu mengidentifikasi fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita belajar, biar kalian tambah fokus lagi dalam belajar, Bapak akan menggunakan teknik stop, ya. Untuk itu persiapkan diri kalian, ikuti aba-aba dari Bapak agar kalian sekiranya fokus kembali. Anak-anakku, Bapak minta duduklah kalian yang rapi, sandarkan bagian kita dalam posisi yang baik. Taruh tangan di atas kepala dan pejamkanlah mata kalian. Anak-anakku, tentunya pada saat kalian mengerjakan sekolah, banyak pikiran-pikiran di setiap anak yang berbeda-beda. Ada perasaan yang jengkel, ada perasaan marah mungkin karena dari kasih uang saku, atau di perjalanan kalian dimarahi oleh orang. Maka perasaan-perasaan yang kalian rasakan seperti itu buanglah jauh-jauh. Hadirkan perasaan-perasaan gembira, perasaan-perasaan bahagia. Bayangkan kalian sekarang memiliki apa yang kalian inginkan. Dengarkan alunan gemetik air, alunan musik yang sangat merdu. Hadirkanlah pikiran-pikiran yang bahagia. Dengan hitungan mundur 3, 2, 1, bukalah mata kalian dan kita tepuk tangan untuk kegiatan hari ini. Nah, anak-anakku,
Sekarang Bapak akan menayangkan video pembelajaran yang Bapak ambil dari media sosial YouTube. Di sini Bapak minta kalian perhatikan video pembelajaran ini, karena pada video ini ada materi-materi yang sangat penting yang nantinya membantu kalian saat Bapak kasih tugas. Perhatikan videonya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut. Anak-anakku, kalian barusan telah melihat atau menyimak video pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan perannya sangat penting untuk makhluk hidup, terutama untuk berbuah cari-cari, serta juga dapat mencegah terjadinya bencana. Bencana apa kira-kira? Kalau di hutan, kalau tidak ada tumbuhan-tumbuhannya akan bisa mengambil bencana apa? Longsor, itu ya, bencana longsor. Jadi kalau di hutan kita gundul, artinya tidak ada pohon-pohon, maka pada saat musim hujan tanah akan rawan longsor, akan menyebabkan bencana yang bisa menimbulkan danau. Untuk itu, setelah kalian lihat tadi tentang bagian-bagian tumbuhan, Bapak ingin tanya, yang kalian lihat tadi bagian-bagian tumbuhan yang kalian ingat ada berapa? Yang pertama apa? Akar. Yang kedua? Batang. Yang ketiga? Daun. Yang keempat? Yang kelima? Jadi itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Ada 5 bagian. 5 bagian tadi kalian sudah lihat tadi fungsinya apa saja, kan sudah tahu kalian ya. Untuk itu Bapak memiliki lembar kerja yang harus kalian isi berdasarkan kelompok. Jadi kelompok 1 itu ada LKPD khusus untuk kelompok 1. Yang kedua, kelompok 2 ada LKPD khusus untuk kelompok 2. Dan begitu juga untuk kelompok 3 ada LKPD khusus untuk kelompok 3. Untuk itu Bapak minta kalian sekarang buat kelompok. Silakan kalian lakukan kelompoknya. Anak-anakku, sekarang kalian sudah berbentuk kelompok, sudah 3 kelompok.
Tadi Bapak sudah menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Agar kalian lebih paham lagi tentang bagian-bagian tumbuhan, Bapak ini bawa contoh konkret dari tumbuhan. Yang pertama ada, yang kedua ada, yang ketiga ada, yang keempat ada, dan yang kelima untuk buah. Kebetulan tumbuhan ini belum berbuah, jadi buahnya tidak. Dan kebetulan juga tumbuhan ini memang bukan tumbuhan untuk berbuah. Tapi kalian harus tahu, meskipun ini tidak ada buahnya, bahwa tumbuhan itu terdiri atas 5 bagian. Ada tumbuhan, bagian yang kelima itu yaitu buah, di mana semua tumbuhan itu tidak semuanya menghasilkan buah. Contohnya tumbuhan ini cuma ada 4 bagiannya. Tapi juga ada tumbuhan yang menghasilkan buah, seperti pohon apa? Pohon kerangga. Mangga, jambu, apel, rambutan itu ada buah. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Setelah kalian berdiskusi barusan, kalian telah bertukar pendapat, berpikir keras untuk menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Agar kalian punya semangat lagi untuk belajar, mari kita ice breaking dulu. Coba berdiri semua, berdiri di samping kursinya. Samping kursinya, ayo berdiri semua, berdiri semua. Hadap ke layar ya, hadap layar, hadap layar. Ikuti lagu yang dan gerakan dari lagu ini. Kita mulai. kalian semangat lagi untuk belajar. Waktunya kalian presentasi terhadap hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Bapak mulai dari kelompok 1, silakan presentasi ke depan. Silakan maju semua. Ini.
belakangnya, yang lain di belakangnya. Ya, benar. Ini semuanya. Yuk, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja yang sudah dikerjakan oleh kelompok saya. Fungsi akar tumbuhan, menyerap air dan mineral yang ada di dalam tanah serta menopang tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok bagian A. Bagian A, akar itu menyerap air dari dalam tanah. Bagian B, batang tempat lewatnya mineral dan air dari akar atau daun. Bagian C, buah menyimpan cadangan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami. Bunga berfungsi alat perkembangbiakan, daun berfungsi fotosintesis, akar berfungsi penyerapan air dan zat hara. Nah, anak-anak, kalian telah mengerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing dan telah menunjukkan kegiatan-kegiatan di papan tulis. Dari kegiatan pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan? Bahwa tumbuhan itu terdiri atas berapa bagian? 5 bagian. Yang pertama, akar. Yang kedua, yang ketiga, daun. Yang keempat, bunga. Dan yang kelima, di mana setiap bagian-bagiannya itu memiliki fungsinya masing-masing. Anakku, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Perasaan kalian setelah belajar hari ini bagaimana? Senang ya? Perasaan kalian senang dengan pembelajaran hari ini. Menyenangkan apa tidak? Jadi betapa pentingnya tumbuhan untuk manusia, maka kalian harus melestarikan tumbuhan. Kalau ada tumbuhan di pekarangan rumah, kalian pelihara, rawat sebaik-baiknya. Untuk itu, sebagai penutup, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Rama ke depan. Sebelum kita mulai, mari kita membaca jawabannya masing-masing dan mulai. Selesai. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fatimah Tuzahro. Saya masih bersama Bapak Kholik sebagai guru kelas 4 dan ditemani oleh Bapak Bambang Sugiantoro selaku pengajar praktik saya dalam percakapan observasi kelas untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah kami lakukan. Assalamualaikum Pak Kholik. Waalaikumsalam Bu Sahroh, dan assalamualaikum juga buat Pak Bambang. Bagaimana kabarnya Pak Kholik? Alhamdulillah baik Bu Sahroh. Ya, untuk
proses observasi tadi, Pak, saya mau menanyakan bagaimana perasaan Bapak Khalid terkait pelaksanaan observasi kelas yang tadi sudah Bapak terapkan? Alhamdulillah, saya sangat senang dan bangga sekali Bu Saroh atas praktek mengajar yang tadi pagi saya lakukan. Kenapa saya senang dan bangga? Karena berkat obrolan kita sebelum kita praktek itu, saya bersemangat untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan hasilnya seperti tadi pagi itu, siswa-siswa bersemangat dalam pembelajaran. Ya. Bisa diceritakan kembali, Pak, apa pengembangan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi? Baik. Proses pengembangan yang saya lakukan, di mana sebelumnya itu pembelajaran yang saya lakukan itu tidak begitu maksimal. Seperti apa yang saya ceritakan sebelumnya pada Bu Zahroh, bahwa siswa saya itu dalam pembelajaran kurang bersemangat. Terus dari tingkat penyelesaian tugas yang dilakukan oleh siswa itu hampir 50% itu tidak mengerjakan tugas. Setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Zahroh kemarin itu, saya jadi bersemangat. Saya menemukan kembali jati diri saya sebagai guru, di mana dalam memberikan pembelajaran, rancangan-rancangan pembelajaran yang saya buat itu harus berpusat pada murid serta mengasihkan. Jadi berkat perbincangan yang saya lakukan kemarin, rencana pembelajaran yang saya buat itu lebih menarik dan menggunakan berbagai sumber belajar yang variatif, serta memberikan ruang kepada siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Berdasarkan hal tersebut, saya merasa bangga dan senang. Berarti apa yang saya lakukan itu sudah tepat. Yang awalnya siswa itu kurang bersemangat dalam belajar, menjadi lebih bersemangat. Karena intinya tadi itu, pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berpusat pada murid. Murid merasa tidak terpaksa lagi mengerjakan tugas, karena sudah disesuaikan dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh setiap siswa, di mana dalam pembelajaran tersebut saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tugas-tugas yang saya berikan tadi disesuaikan dengan bakat dan minat siswa, sehingga siswa pada saat mengerjakan tugasnya itu bersemangat besar. Jadi hasilnya seperti apa yang dilihat tadi pagi itu, sudah cukup memuaskan besar. Begitu. Berarti sudah sesuai harapan ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah Bu Saroh. Ya. Sekarang yang mau saya tanyakan apa, Pak? Apakah ada kekurangan yang Bapak alami yang Semin alami ketika proses pembelajaran tadi? Mengenai kekurangan, tentunya hal itu tentu pasti ada. Saya merasa dalam pembelajaran tadi ada beberapa bagian berkaitan dengan sumber belajar yang saya gunakan, meskipun sumber belajar yang saya berikan itu sudah agak bermacam ketimbang saya sebelum melakukan coaching dengan Bu Zahroh. Tapi dari apa yang saya sampaikan, saya merasa masih perlu banyak lagi menggunakan sumber-sumber belajar yang lebih variatif lagi. Misalnya dengan aplikasi Quizzes, di mana dalam aplikasi tersebut siswa merasa seperti bermain tapi belajar. Nah, dari situ mungkin ke depannya saya akan lebih menggunakan sumber-sumber belajar yang lebih variatif lagi, mungkin seperti itu. Iya. Lah, apa rencana yang dilaksanakan selanjutnya, Pak, agar kendala-kendala itu akan terselesaikan, Pak? Ya. Ya itu.
saya merasa penggunaan sumber belajar yang lebih variatif lagi dan lebih menarik lagi itu harus selalu apa ya namanya dikedepankan. Jadi dalam rancangan pembelajaran yang nantinya kedepannya yang buat, saya akan lebih menggunakan sumber-sumber belajar yang apa ya, buat siswa itu lebih menarik, seperti yang saya sebutkan tadi, ada aplikasi Quizzes, di mana dalam aplikasi tersebut kita seperti itu seperti kuis di televisi itu. Nah, jadi nanti siapa yang jawabannya benar akan tampil itu. Nah, itu membuat semangat siswa itu akan lebih termotivasi lagi untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, dan kedua mungkin saya akan mengikuti berbagai apa namanya ya, seperti diklat atau seminar yang berkaitan dengan digitalisasi, yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Itu dapat mengembangkan kompetensi saya di bidang digitalisasi dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu, Sarah. Ya, ya semoga yang direncanakan Pak Holik itu bisa terlaksanakan dengan baik ya Pak ya. Amin, Kira-kira amin, amin, amin. ya, kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan tersebut, Pak? Secepatnya, Bu Sarah. Jadi perubahan yang akan saya lakukan itu akan secepatnya saya lakukan, lebih cepat, lebih baik. Nah, Ya, jadi untuk proses pembelajaran selanjutnya, saya akan menekankan pada proses pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Seperti itu, Ustaz. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Holik. Semoga Sama-sama, Bu Sarah. semoga rencana pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya berjalan dengan sebaik-baiknya ya Pak Holik ya. Amin, 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 amin. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya mohon kepada Bapak Bambang untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran dan proses coaching yang sudah kami lakukan. Kepada Pak Bambang, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Zaro. Saya sebagai pengajar praktik dari Ibu Zaro, Fatimah Zaro, Angkatan 9, saya menilai proses coaching yang dilakukan Ibu Fatimah Zaro kepada Bapak Holik sudah berjalan, sudah saya nilai baik. Mengapa? Karena di sini Ibu Fatimah Zahra sudah melakukan menggunakan alutsista. Mulai dari Ibu Zahra sudah menggali ke 4 komponennya. Mulai dari Ibu Zahra sudah dapat menjelaskan tujuan coachingnya, dan Ibu Zahra juga telah mengidentifikasi semua permasalahan, dan selanjutnya Ibu Zahra juga melakukan rencana aksi, dan selanjutnya juga Ibu Zahra sudah melakukan tanggung jawab individu. Jadi keempat komponen itu sudah terlaksana. Dan saya lihat juga tadi Ibu Zahra, saya melihat telah mengajukan pertanyaan yang secara terbuka. Dan namun Ibu Zahra, saya sedikit mengkoreksi sedikit di kegiatan coaching hari ini. Tolong hindari kalau bisa itu bahasa daerah seperti sampean, itu kan tolonglah dihindari begitu. Karena sampean itu sebagai kata bahasa daerah. Ya, demikian saja Ibu Zahra, saya nilai kegiatan coaching hari ini karena sudah 4 komponen sudah terpenuhi. Saya anggap kegiatan coaching hari ini saya anggap baik. Demikian Ibu Fatimah Zahra, umpan balik dari saya sebagai pengajar praktik Angkatan 9. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Bambang. Iya. Dan juga terima kasih untuk umpan Sama-sama. baliknya untuk Ibu Zahra. proses coaching yang sudah kita lakukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.